Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas instrumen terkait mikropipet ya. Jadi akan dibahas terkait pengertian, jenis, bagian, fungsi, penggunaan dan perawatan dari instrumen mikropipet. Saya share screen ya. Ya, mikro. Jadi di sini topiknya adalah mikropipet ya. Jadi pada topik kali ini ya terkait table of content ya. Jadi isi untuk topik materi ini ya, yaitu pengertian dari mikropipet ya, fungsi mikropipet ya, jenis dan bagian, penggunaan dan perawatan dari alat mikropipet. Jadi pertama kita masuk ke definisi ya. Ya, jadi mikropipet ini adalah alat ya yang digunakan untuk mengambil dan memindahkan cairan dalam jumlah kecil ya. Jumlah kecil dengan sangat akurat ya. Jadi penggunaan alat mikropipet ini ya digunakan ya untuk memindahkan larutan ya, atau mengambil larutan secara kecil atau mikro secara akurat ya. Jadi untuk alat ini ya, mikropipet ini dibandingkan pipet ukur yang lain ya, alat ini yang paling teliti ya jika dibandingkan jenis pipet yang lainnya ya. Jadi untuk fungsinya sebenarnya ya mempunyai fungsi seperti pipet yang biasa ya, itu memindahkan maupun memindahkan cairan maupun larutan. Hanya yang berbeda adalah tingkat ketelitian ya ataupun akurasi antara mikropipet ini dengan pipet biasa ya. Nah, jadi satuan untuk mikropipet ini digunakan ya adalah mikroliter ya. Jadi satuannya itu mikron ya. Ya, jadi sebenarnya ya untuk mikropipet ini ya, jadi mikropipet ini sebenarnya ya alat yang digunakan untuk mengambil dan memindahkan ya cairan dalam jumlah kecil secara akurat ya. Jadi perbedaannya itu adalah akurasi ataupun ketelitiannya ya. Jadi biasanya mikropipet ini juga disebut sebagai pipet otomatis ya. Jadi akurasi dan presisinya itu lebih baik ya dibandingkan pipet gelas ya. Jadi selain itu ya, untuk pipet tetes mikropipet ini sebenarnya untuk tipenya ya ada yang fix itu berarti volumenya tetap ya. Jadi kalau volumenya misalnya 100 berarti itu adalah 100 ya. Tapi ada yang bisa diubah ya. Bisa diubah volumenya ya, di set ya sesuai dengan kebutuhan ya, selama masuk dalam range volume pipet itu ya. Misalnya kalau range-nya itu antara 500 sampai 1000 berarti kita bisa set itu 600, 700, 800 intinya dalam range volume pipet itu ya.
Jadi untuk kisaran volumenya ya tergantung ya. Jadi biasanya itu tertulis ada P20, P200, P1000 ya. Jadi bisa dipipet sesuai dengan volume ya yang ada pada mikropipet itu. Jadi fungsinya ya, jadi memindahkan cairan ya dalam jumlah kecil ya secara akurat ya, disebut sebagai pipet otomatis ya. Untuk ketelitiannya ya, memiliki ketelitian yang tinggi ya jika dibandingkan dengan pipet yang biasa. Volume ya jika tipenya bukan yang fix berarti bisa di set ya, di setting ya. Dan penggunaannya mudah dan nyaman dalam ini ya genggaman ya. Jadi penggunaan mikropipet ini sangat penting ya di sini sebagai alat bantu laboratorium ya untuk menggunakan aplikasi maupun eksperimen ya ataupun riset yang dikerjakan. Ya, apalagi misalnya untuk mikropipet ini kalau nanti praktikum di lab kimia klinik ya, kimia darah itu penggunaan yang sering digunakan adalah alat mikropipet ini ya. Jadi sangat membantu kegiatan pemeriksaan di laboratorium ya. Ya, jenis dan bagian dari mikropipet. Jadi untuk pembagiannya itu berbeda-beda ya. Di sini ada di pembagiannya berdasarkan tip ya, ada berdasarkan volume ya. Ya, jadi berdasarkan tip itu ya single channel ya. Jadi di sini hanya memiliki satu ujung masuk dan keluar ya, single ya. Ya, jadi yang kita punya itu yang masih single ya, masih satu-satu ya, di lab itu yang masih satu ya. Multi channel ya, multi channel itu memiliki banyak ujung masuk dan keluar ya, jadi lebih dari satu ujungnya. Kalau mungkin yang di lab itu yang kita lihat adalah satu-satu ya, ada yang bentuknya itu multi channel yang memiliki banyak ujung ya untuk mengisap larutan ya. Sedangkan berdasarkan volume yaitu dibedakan lagi ya, adjustable atau variabel ya. Variabel itu berarti knop utama yang diputar untuk menyesuaikan volume ya. Jadi di sini misalnya yang disebutkan misalnya antara 20 sampai 100 mikron ya, berarti bisa di set ya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita 20 mikron, maunya 50 dan sesuai kebutuhan ya. Ini yang bentuknya yang variabel. Sedangkan untuk yang fix ya, knop utama itu tidak bisa diputar. Jadi hanya memiliki satu ukuran. Jadi kalau misalnya volumenya hanya 500 berarti ya udah hanya bisa memipet 500 ya. Jadi nggak bisa di set berdasarkan volume yang kita inginkan. Ini modelnya yang fix ya. Kalau di lab itu kita punya keduanya ya, yang fix maupun yang variabel ya. Ini yang bentuk ini ya. Ini adalah tips ya, penggunaan tips. Ada tips kuning ya, ada tips biru ya. Jadi untuk tips kuning itu biasanya pemipetan itu hanya sampai 500 mikron ya. Yang namanya itu yellow tip ya. Sedangkan blue tip ini bisa sampai 1000 dengan jadi yang blue tip ini ya, jadi blue tip ini bisa sampai 1000 mikroliter ya untuk blue tip. Ya, jadi ini yang tadi yang berdasarkan bentuknya ya. Jadi ini yang single ya, sedangkan ini yang multiple ya. Jadi yang kita punya itu yang model ini ya. Ini bisa memiliki ujung yang lebih dari satu ya untuk mengisap larutan. Terus ya untuk bagian-bagian ya, jadi di sini ada ini untuk ini yang model yang menggunakan ejector ya. Jadi untuk mikropipet itu modelnya sekarang berbeda-beda ya. Ada yang ejektornya itu ada di plugger nih button ini ya, di tombol ini. Tombol penekan ini ya, ini adalah ejektor ya. Ya, jadi di lab itu ada dua model ya untuk
Mikropipet ini ya, yang ada yang model ejektornya di samping sini memang khusus tombol ejektor ya. Ada yang di sini tombol penekannya ini, jadi jatuhnya itu adalah 3 kali ketukan ya. Ketukan ketiga ya, tekanan ketiga itu adalah sebagai fungsinya adalah ejektor ya. Kan tekanan pertama itu adalah pengisapan ya, tekanan kedua itu mengeluarkan cairan ya, tekanan ketiga itu berarti yang ini ya, sebagai ejektor yang mengeluarkan tipsnya ya. Ya, jadi untuk coba ya, mungkin udah ada fungsinya ya. Ya, jadi ini saya sebutkan aja ya. Jadi ini fungsinya ya. Jadi ini adalah ejektor ya. Sebenarnya ejektor ini untuk mengeluarkan tips ya. Terus di sini ada ini tombol ini ya, penekan ya, penekan ya atau plugger button ya. Terus display ya, ini tampilan dari displaynya ya. Parameter volume ya, jadi gambaran ya, beberapa volume yang akan diset ya. Ya, yang dimaksud ini terus ini kalau dia bentuknya variabel, berarti yang di sini tombol penekan ini bisa diputar ya untuk untuk di set ya berapa volume yang diinginkan ya. Ini adalah tombol bagian ini ya, plastik tips ya, jadi untuk tip ya. Jadi di sini adalah bagian aksesoris ya. Di sini bagian tipsnya. Terus untuk bagian-bagian mikropipet ya dan fungsinya ya. Jadi plugger button ini ya, bagian ini bergerak ke atas ya, dilepas dan ke bawah ketika ditekan ya, berfungsi untuk mengukur kuantitas ya, yang dihembuskan dengan volume liquid yang ditarik ya, dan dikeluarkan oleh pipet tip ya. Pada bagian atas ini akan terdapat angka ya, jadi menunjukkan kapasitas maksimum dan minimum dari mikropipet yang digunakan ya. Terus volume adjustment knob ini ya, jadi berfungsi untuk mengatur volume cairan yang akan dipindahkan ya. Display di sini layar tampilan volume yang diinginkan ya. Ejector arm ini mendorong plastik tip ya agar terlepas dari mikropipet ya. Jadi untuk melepas ininya tipsnya ya. Terus plastik tip ini adalah bagian yang kontak langsung ya untuk menampung liquid ya, cairan pada saat penarikan volume ya tertentu hingga dipindahkan ya atau ditransfer ya. Jadi besar kecilnya itu disesuaikan dengan kapasitas mikropipet dan volume cairan yang akan dihisap ya. Jadi tadi disebutkan bahwa ada tips kuning dan ada tips biru ya. Jadi sesuai dengan volumenya ya. Terus tadi ada tip ejektor ya, tip ejektor buttonnya. Jadi di sini untuk melepaskan plastik tip ya. Setiap kali selesai digunakan ataupun untuk mengganti ujung tip ya. Jadi sebenarnya di sini merupakan aksesoris tambahan yang penting ya. Jadi mempengaruhi keakuratan cairan ya dalam proses menyedot ya dan memompa larutan ya. Jadi ini bagian-bagian dari mikropipet ini ya yang tombol ejektornya itu masih ada di arah samping ya. Jadi karena untuk secara fungsi sebenarnya sama, tapi untuk tipe modelnya itu berbeda ya, antara yang dua ketukan ya yang terlihat untuk ejektornya dengan yang tidak ya. Adapun penggunaannya dan perawatan dari mikropipet ini ya. Jadi pertama itu diatur volume ya mikropipet ya. Jadi dengan memutar plugger button ini sesuai dengan yang dibutuhkan. Ini kalau modelnya adalah yang variabel ya. Tapi kalau yang fix nggak usah diatur karena yang fix itu kan berarti volumenya sudah ditentukan ya. Kalau misalnya khusus 100 mikron ya iya berarti udah 100 mikron yang bisa dihisap atau larutan bisa dipindahkan itu volumenya adalah 100 mikron, nggak bisa diubah ya.
Tapi kalau variabel masih bisa diatur ya. Terus selanjutnya itu dipasang tip mikropipetnya ini ya sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi cekan mikropipetnya ya, apakah menggunakan tip kuning atau biru ya. Jadi yellow tip itu ya yellow tip itu biasanya hanya maksimal ya 500 mikron ya. Ya, jadi 500 mikron ke bawah menggunakan yellow tip ya. Untuk proses pemasangannya ya dianjurkan dengan memutar-mutarnya ya. Jadi memutar itu maksudnya tipsnya itu sudah posisinya kencang ya. Karena misalnya kalau pemasangan tipnya tidak kencang ya pada saat mau digunakan itu akan lepas tipsnya ya, tanpa menekan tombol ejector malah udah lepas ya. Jadi dipastikan pada pemasangan tipnya itu telah diputar-putar ya, jadi kondisinya itu sudah kencang ya. Terus selanjutnya ya memegang ya mikropipet ya dengan kondisi tangan yang nyaman ya. Jadi ya, jadi kalau diibaratkan simbol ya, kayak simbol like ya, ya di Facebook ya. Jadi posisi jari ya, jadi posisinya itu ya seperti posisi like ya. Jadi untuk cara memegang mikropipetnya, jadi pegangnya itu kondisinya di tangan itu nyaman ya. Terus menyedot masuk dan memompa keluar cairan sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi dipastikan ya dilakukan dengan benar dan tidak terburu-buru ya. Jadi di sini ya diperhatikan itu ini ya tekanannya ya, kan ada tekanan ya. Tekanan itu ya, tekanannya itu satu ketukan dan satu tekanan atau dua tekanan ya. Jadi tekanan sebelum dimasukkan ke dalam larutan ya dipastikan itu telah menekan sampai tekanan pertama ya. Setelah itu dilepaskan, dimasukkan ke dalam cairan ya, dalam posisi masih ada satu tekanan ya. Setelah itu dilepas perlahan-lahan ya. Perlahan-lahan itu fungsinya supaya tidak terjadi gelembung udara ya. Jadi tidak ada gelembung udara dan gelembung air ya. Jadi terisi penuh ya. Jadi pastikan itu ketukannya hanya satu kali, karena kalau ketukannya dua kali ya, tekanan itu dua kali, 1, 2 itu akan volumenya lebih dari yang telah diset pada mikropipet itu ya. Jadi biasanya itu tidak ada ruang udara di situ. Kalau misalnya kita mengipetnya salah ya, atau dua tekanan biasanya akan full ya, karena kalau satu tekanan masih ada rongga kosong ya, rongga kosong udara di bagian tips itu ya, di bagian tip atas itu ya. Jadi itu dipastikan ya. Jadi satu tekanan ya harus diisa perlahan-lahan, itu posisi tangan itu harus pada saat ngepet itu harus tegak lurus ya, jadi nggak boleh miring ya, karena volumenya tidak sesuai antara ngepet dengan tegak lurus dengan miring ya. Jadi dibuat secara tegak lurus ya, disesuaikan volumenya ya. Setelah itu kalau mau dipindahkan ya misalnya ke tabung reaksi ya baru dengan menekan dua tekanan ya. Dua tekanan itu fungsinya untuk mengeluarkan ya. Kalau misalnya di sini menggunakan sampel ya, misalnya ya larutan. Kalau misalnya yang bisa pertama itu adalah sampel, berarti kita mengeluarkannya itu pada dasar tabung ya. Kalau misalnya sampel atau dasar tabung. Tapi kalau di dalamnya sudah ada larutan atau regen ya, regen yang mencampur, berarti pada saat memipet sampel ya, di sini misalnya adalah serum ya, tidak usah ke dasar tabung ya. Intinya menyentuh regen itu dan dibilas sebanyak 3 kali ya. Jadi fungsi pembilasan di sini adalah mengeluarkan semua sisa-sisa sampel yang ada pada tips ya, yang menempel pada tips itu ya. Jadi tidak ada yang tersisa, jadi semuanya sudah dikeluarkan. Karena kalau misalnya di kimia klinik yang digunakan itu hanya sedikit ya, paling 20 mikron, jadi sangat sedikit ya. Jadi
kalau misalnya tidak dibilas itu kan masih ada yang nempel ya serum di dalam mikropipet itu, dan kalau misalnya tidak bersih, tidak dikeluarkan otomatis itu akan berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan. Bisa saja mungkin hasilnya negatif palsu karena masih ada serum yang nempel pada ujung tip itu ya, kalau tidak dibilas. Terus di sini ya dipastikan juga ya pada saat melakukan ya pemipetan dengan mikropipet itu pelan-pelan ya. Jadi di sini tidak terburu-buru ya. Jadi perlahan-lahan ya. Jadi supaya tidak ada gelembung ya di dalam tip itu ya. Jadi kalau misalnya sudah menggunakan ya, mungkin kalau masih baru masih agak kaku mungkin ya, tapi kalau nanti sudah terbiasa ya dalam penggunaan mikropipet ini, nanti bisa sendiri merasakan ya perbedaan untuk setiap jenis mikropipet ya. Jadi ataupun sesuai dengan merek dari mikropipet tersebut ya. Sekarang kita masuk ke cara perawatan ya dari mikropipet itu ya. Jadi usahakan ya untuk menyediakan ya beberapa tip ya untuk berbagai jenis sampel yang berbeda agar tidak saling cara penggunaan ya. Ya, untuk berbagai jenis ya sampel yang berbeda agar tidak terkontaminasi. Jadi biasanya memang kalau penggunaan mikropipet itu memang udah disediain banyak tips ya, karena satu sampel biasanya satu sampel satu reagen itu satu tipnya masing-masing ya. Terus di sini terus pastikan menggunakan mikropipet itu sesuai dengan ukuran volume sampel yang akan ditangani ya, tidak terlalu besar ya dan tidak terlalu kecil ya. Jadi pada saat penggunaan mikropipet itu ya disesuaikan aja ya dengan volume sampel ya yang akan dikerjakan ya. Jadi menyesuaikan ya. Jadi misalnya sampelnya hanya cuma 50 mikron ya, tapi misalnya menggunakan yang 500 ya, kan ada yang 100 maksudnya ya. Jadi menyesuaikan aja dengan volume sampel yang akan dikerjakan ya. Terus dipastikan juga ya pada saat penggunaan mikropipet itu pastikan tipsnya itu sudah terpasang dengan baik ya sebelum menyedot sampel ya. Jadi itu ya dipastikan ya pada saat sebelum digunakan tipsnya itu sudah terpasang ya. Terpasangnya itu ya sudah terpasang dengan baik atau sudah terpasang dengan kencang ya. Karena kalau tidak ya pada saat Anda memipet malah tipsnya malah jatuh ya. Misalnya mau mengambil serum ya, mipet serum. Kalau pasangnya nggak kencang, nggak baik, itu bisa saja pada saat mengikat serum malah tipsnya lepas ya dari mikropipetnya ya. Terus yang diperhatikan juga ya, hindari menekan terlalu kencang ya, atau secara tiba-tiba ya, menghindari ketidakakuratan ya dalam pengambilan sampel ya. Jadi menghindari ketidakakuratan pada saat mengambil sampel ya. Terus di sini ya, jadi pada saat menggunakan itu harusnya kita bisa merasakan ya, ada feelingnya. Oh ini udah satu tekanan, ini udah dua tekanan ya. Karena yang model yang sekarang itu mikropipetnya itu yang 3 tekanan ya. Tekanan pertama itu untuk mengisap ya, tekanan kedua itu mengeluarkan ya. Tekanan ketiga itu adalah ejector ya, jadi mengeluarkan tipnya ya. Setelah itu hindari menyimpan mikropipet secara sembarangan ya, atau bahkan masih terdapat sampel di dalamnya. Jadi intinya setelah digunakan ya, jadi mikropipetnya itu dibersihkan ya, dibersihkan debunya ya, bisa dibersihkan ya bagian-bagian luarnya ya. Kalau misalnya ada
kontaminasi dengan bahan infeksius ya bisa dibersihkan dengan alkohol ya, kapas alkohol ya. Kalau mau disterilkan bisa ya, disterilkan ya dengan autoclave ya. Jadi sebenarnya di sini pada saat penyimpanan ya harus menyimpan mikropipet itu jangan sembarangan ya. Jadi biasanya masih tersimpan, dikembalikan lagi ke dalam boxnya ya. Jadi sudah digunakan ya, dibersihkan kalau ada bahan infeksius, disterilkan ya. Setelah itu disimpan kembali ke dalam box ya, boxnya mikropipet itu ya. Ya, mungkin nanti kita melihat ya video dari penggunaan mikropipet ini ya. Jadi untuk kalibrasi, jadi sebenarnya untuk mikropipet ini bisa di peralatan ini untuk kalibrasinya ya. Jadi kalibrasinya itu untuk mikropipet ini dianjurkan dengan Aquabides ya. Jadi kalibrasi ini fungsinya ya untuk mengetahui ya nilai ketepatan ya ataupun penyimpangan dari alat ya. Jadi sebenarnya untuk kalibrasi ini ya digunakan untuk menjamin akurasi ya dari alat mikropipet ini ya. Jadi untuk kalibrasi sebenarnya bisa dilakukan sendiri ya ataupun menggunakan jasa ya, jasa lab kalibrasi yang sudah terakreditasi ya. Jadi untuk proses kalibrasi di sini bisa dilakukan minimal ya, minimal 1 tahun sekali ya. Jadi fungsinya itu agar akurasi dari alat mikropipet ini tetap terjamin ya, tetap baik ya. Jadi itu gunanya di kalibrasi ya. Ya jadi sebelum kita masuk ke video ya penggunaan alat ya, nanti kita tampilkan ya. Jadi kesimpulan untuk materi ini ya, jadi mikropipet itu adalah alat yang digunakan ya untuk memindahkan cairan atau larutan ya dalam jumlah kecil ya, dalam satuan mikron ya secara akurat ya. Jadi untuk jenisnya itu ada dua, ada yang model variabel ya dan ada model fix ya. Variabel itu yang bisa di set ya volumenya ya, sedangkan yang fix ya berarti volumenya hanya satu yang sudah ditetapkan ya. Jadi untuk tingkat akurasinya ya mikropipet ini yang paling tahu itu dibandingkan pipet yang lainnya ya. Baik, kita saksikan dulu untuk video ya penggunaannya, kita simak sepintas ya. Ya ini ya, coba kita lihat ya dari pemutaran video penggunaan untuk alat mikropipet ini ya. Volume dengan tipe variabel. Ini ada dilihat ya single yang model single sama yang tipe.
Ya, ini tipe yang 1000 mikron ya. Ini yang adalah tipe single channel ya untuk micropipetnya ya. Dan ya kalau ini multiple ya, jadi lebih dari satu ya, banyak tempat tipsnya ya. Jadi ini untuk mempercepat pekerjaan ya, satu kali pipet bisa langsung banyak ya. Ya jadi itu ya tadi tampilan video ya untuk jenis mikropipet ya, bagian maupun penggunaannya. Silakan kalian bisa mengeksplor lebih banyak lagi ya, mungkin video yang lain terkait jenis-jenis dari mikropipet maupun penggunaan mikropipet ya. Mungkin jadi mungkin sekian ya untuk materi hari ini ya. Jadi mungkin sekian untuk materi hari ini. Nanti kita akan kuis ya pada pertemuan ya di kelas ya. Mungkin sekian, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.